Sekelompok pencuri baru tertangkap, tapi pemiliknya menyiram bensin ke mereka, lalu mengeluarkan pisau. Para pencuri mengira akan mati, namun pemilik itu justru melepaskan mereka dan pergi begitu saja. Sebelum mereka sadar, dari kejauhan muncul sekelompok orang membawa belasan anjing pemburu, seolah sedang memburu sesuatu. Lari. Sadar bensin itu untuk memudahkan pelacakan anjing pemburu dalam permainan ini. Ketakutan, mereka berlari kencang, tapi tak mungkin mengalahkan kecepatan anjing itu. Untung ada sungai di depan. Saat mereka melompat, anjing-anjing itu ikut mengejar ke air. Namun, para pemburu hanya menonton dengan tenang. Mereka menikmati kuasa atas nyawa orang. Para pencuri sempat mengejek karena tak dikejar, lalu berbalik pergi. Namun, tawa mereka segera berakhir saat di area ilalang, tongkat si botak patah terjepit sesuatu. Dia sadar ada perangkap binatang raksasa. Jika terjepit, mereka bisa mati atau cacat permanen. Ketakutan, si botak membuang perangkap itu dan menyadari sekelilingnya penuh jebakan serupa. Jelas mereka masuk perangkap pemburu. Namun, saat itu juga, saat maju, sekelompok pemburu berkuda tiba-tiba menyerbu dari belakang. Keempat orang itu langsung lari sekuat tenaga ke depan hingga sampai di perbatasan perkebunan. Melihat tembok bata kokoh, mereka segera memanjatnya. Saat anjing pemburu mendekat, mereka berhasil naik, tapi si botak terpeleset dan jatuh tepat ke perangkap binatang. Teman-temannya segera melompat turun, mereka pun membuka perangkapnya dan berhasil menyelamatkan si botak yang sial itu. Lalu mereka membantu si botak naik ke tembok. Namun anjing pemburu mengejar mereka. Saat pria bertopi itu hendak memanjat, seekor anjing menggigit kakinya, lalu anjing lain menggigit pahanya. Karena kesakitan, ia diseret ke bawah tembok dan seketika tewas dimangsa. Di tengah jeritan itu, ketiga temannya kehilangan sahabat mereka. Tak lama, para pemburu membawa jasadnya pergi sebagai hasil buruan. Sambil minum anggur, nyonya rumah mengoleskan darah buruan ke wajah putranya sesuai tradisi keluarga agar lebih kuat. Sementara itu, 3 orang yang kehilangan sahabatnya tersesat. Saat bingung melarikan diri, terdengar suara mobil dari kejauhan. Mereka pun mendapat ide. Saat pengurus kebun melintas, ia menemukan wanita tergeletak di jalan. Karena penasaran, ia turun memeriksa wanita yang tampak pingsan itu. Namun saat mendekat, ia justru masuk ke dalam perangkap. Apakah ini jebakan yang sengaja dipasang? Dalam gereja, usai memarahi pelayan, ketiganya gegas masuk mobil. Sialnya, kunci tidak ada. Melihat pelayan bangkit, mereka terpaksa lari ke hutan. Tak lama, gonggongan anjing terdengar lagi. Para pemburu seolah tahu posisi mereka. Melihat darah di kaki si botak, Nick pun tersadar. Darahnya memancing anjing pemburu. Merasa bersalah, si botak mengajak mereka berpencar. Ia bertugas mengecoh anjing, lalu mereka sepakat bertemu di peternakan terdekat. Si botak ke tepi sungai membasuh lukanya supaya darah tak memancing anjing, lalu ia pun lolos. Namun 2 rekannya tak seberuntung itu. Meski sempat bersembunyi dan makan di peternakan, jejak mereka tetap terendus pemburu. Demi selamat, mereka lekas memakai pemurni udara. Mereka segera menyemprotkan alat itu ke tubuh karena ada pemburu di luar. Mereka harus menghilangkan bau tubuh agar tak terendus anjing pemburu. Pemburu sudah di depan pintu. Jika begini, mereka akan mati.